wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia anugerahkan. Dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya kita masih bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habbal bilad indallah masajidullah." Sungguhnya tempat yang terbaik yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semuanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau. InsyaAllah nanti kita berkumpul bersama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian fikih terkait dengan, dan kita masih membahas tentang fikih taharah, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan kita sudah membahas tentang jenis-jenis daripada air dan juga hal-hal atau benda-benda yang masuk kategori yang najis dan juga cara mensucikannya. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada inti daripada taharah yang memang menjadi tujuan atau yang menjadi syarat mutlak daripada sholat, yaitu adalah al-wudu. Karena ibadah di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa seorang hamba mensucikan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan juga orang yang mensucikan diri. Taubat itu adalah beristighfar, mohon ampun terhadap segala dosa. Ini adalah bagian daripada bentuk penyucian. Tapi penyucian terkait dengan dosa-dosa, membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tawabin, karena dengan bertaubat maka kita insya Allah kalau Allah menerima taubat kita, maka berarti kita bersih dari segala dosa-dosa. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang itu terhalang dengan dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa bertaubat, tawabi, karena dia mensucikan diri dari dosa-dosanya. Kemudian mutatahhirin, orang yang bersuci. Berarti di sini adalah bisa jadi bersuci secara zahir tadi, yaitu adalah di antaranya berwudu. Karena wudu dari bagian daripada adalah bersuci. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat daripada wudu sebelum kita melaksanakan sholat. Dan ini amalan yang sederhana, tapi kata para ulama pahalanya luar biasa. Jadi ada amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Termasuk diantaranya adalah
amaliyah wudhu. Ini sederhana, bisa kita lakukan kapan saja. Ternyata pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi standar daripada syarat sah daripada ibadah salat. Yang mana ibadah salat ini adalah inti daripada ibadah yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'ala al-'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka salat baiklah amalan yang lain. Tapi kalau salatnya buruk, maka buruk pula amalan yang lain. Dan kunci masuk kepada salat atau syarat sah daripada salat itu adalah wudhu. Berarti wudhu adalah salah satu ibadah yang sangat penting dan memiliki arti yang sangat besar. Maka ketika para ulama berbicara tentang taharah, maka inti daripada taharah adalah wudhu. Nah, kita masuk pada apa hal-hal yang diwajibkan. Pertama, ketika ibadah apa saja yang diwajibkan berwudhu. Artinya ada beberapa ibadah yang memang di mana seseorang wajib ya berwudhu untuk ibadah tersebut. Yang pertama adalah ibadah salat. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat bagi orang yang tidak punya wudu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang beriman, ketika kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum. Nah, itu berarti rukun pertama daripada wudu, membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, demikian juga dengan tangan sampai kepada siku. Nah, ini rukun kedua. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, ini rukun ketiga. Atau kalau kita masukkan niat, maka ini masuk rukun keempat. Karena niat rukun pertama, baru membasuh wajah dengan sempurna. Kemudian yang ketiga tangan, maka yang keempat adalah mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Demikian juga dengan membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Ini kelima. Atau sebagian memasukkan sebagai rukun keempat. Baru kemudian tertib dalam pelaksanaannya. Mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala. Itu makna tertib. Tidak boleh dalam kita berwudu ini mendahulukan kaki baru kemudian tangan misalnya. Nah, jadi tidak boleh ada mendahulukan yang belakang baru kemudian yang depan. Tapi kalau mendahulukan yang kanan atau mendahulukan yang kiri baru kanan, ini makruh. Artinya tetap sah wudhunya ketika dia tangan kiri basuh dulu baru kemudian kanan. Wudhunya sah, tapi ini makruh. Yang sunnah adalah mendahulukan kanan baru kemudian kiri. Tapi tidak masuk sebagai yang harus. Tapi kalau wajah baru kemudian tangan, nah ini rukun. Karena tertib itu adalah bagian daripada rukun. Kemudian yang kedua, amal ibadah yang diwajibkan di dalamnya harus berwudu at-tawafu haulal Ka'bah. Li'anna at-tawaf kas-shalah tajibu fihi at-taharah. Di antara yang diwajibkan seseorang berwudu yaitu adalah tawaf. Ketika seseorang melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi wajib, jadi tawaf ini wajib ada wudunya. Nah, maka kadang-kadang karena susahnya untuk menjaga wudu dalam tawaf ini, maka sebagian orang Indonesia misalnya mengambil mazhab Imam Abu Hanifah dalam masalah tidak batal wudu ketika bersentuhan dengan perempuan. Karena
karena yang melaksanakan sedikit ya. Jadi jaraknya itu lebih jauh lah. Nah, maka dengan itu kalau dulu tawaf sebagian menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau bersentuhan itu artinya mengambil pendapat yang memudahkan. Karena mazhab Abu Hanifah dalam masalah ini membatalkan ketika bersentuhan dengan yang bukan muhrim tidak batal. Ini kan termasuk memudahkan. Jadi pendapat ulama yang memudahkan. Nah, bagaimana hukumnya? Sebenarnya mengambil pendapat yang memudahkan atau mengambil yang mudah-mudah itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita bisa jadi beribadah sesuai dengan hawa nafsu. Jadi sesuai dengan kehendak kita. Maka tidak boleh kita beribadah misalnya menurut ulama ini enak pindah ke situ, menurut ulama ini enak pindah ke situ, menurut ulama ini enak pindah ke situ. Berarti dia beribadah sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Maka ini tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu kita mengambil pendapat yang mudah itu boleh. Nah, karena misalnya tuntutan keadaan yang menuntut kita seperti itu, seperti tadi tawaf, kalau susah maka kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak batal. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena memang Islam datang untuk memudahkan. Jadi kalau ada kesusahan maka muncul kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi Islam itu datang untuk memberikan kemudahan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kesusahan di dalam beragama. Makanya ketika kita musafir, berat dalam perjalanan, maka ada keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jadi setiap ada kesulitan, setiap ada kesusahan, pasti Islam memberikan jalan kemudahan. Yaitu jalan kelapangan. Maka kata para ulama boleh, tetapi jangan kita mudah untuk berpindah-pindah mengambil pendapat ulama yang mudah-mudah. Kemudian tetapi dia berkaitan dengan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti tadi bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu kan ada khilaf di antara ulama. Tapi yang sepakat para ulama membatalkan seperti misalnya buang angin. Nah, ini kan tidak ada khilaf di antara ulama membatalkan wudu. Lalu bagaimana kalau sedang tawaf lalu kemudian buang angin? Mau tak mau harus mengambil wudu. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan karena keluar wudunya itu jauh jalannya. Nah, jadi gimana? Maka sebagian orang mensiasati membawa semacam semprotan kecil. Nah, itu dipakai untuk kan wudu ini kan sekedar membasahi anggota wudu. Jadi dia bawa semprotan kecil itu untuk memudahkan. Karena kalau dia batal habis itu jalan lagi keluar, apalagi dia misalnya pertama pergi umroh atau haji, nah ini bisa keluar tapi tidak bisa masuk lagi kan gitu. Nah, maka untuk memudahkan kadang-kadang sekarang ini sudah ada yang menganjurkan pakai itu misalnya semprotan air yang bisa dibawa untuk kita pakai berwudu singkat. Jadi kalau dia batal langsung dia berwudu dengan itu. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau kita batal di dalam tawaf ini itu tidak perlu mulai dari awal. Jadi kalau misalnya kita sudah 2 putaran, lalu kemudian kita batal di putaran ketiga, maka tidak perlu mengulang dari putaran awal, tapi cukup melanjutkan, bersuci lalu kemudian lanjutkan. Kemudian yang juga dianjurkan berwudu adalah masul mushafi, yaitu menyentuh Al-Quran. Nah, ini sudah maklum bagi kita bahwa menyentuh Al-Quran itu harus dengan wudu, sesuai dengan hadis Nabi SAW. La yamassal Quran illa tahirun. Tidak disentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang-orang yang suci. Nah, maka menyentuh Al-Quran ini harus dalam keadaan berwudu. Tapi ada kemudahan di antara para ulama yang menyebutkan bahwa itu Al-Quran yang memang full ya, artinya tidak ada yang mencampuri. Tapi kalau misalnya Al-Quran terjemahan, ini sebagian ulama membolehkan disentuh oleh orang yang tidak berwudu. Maka ada
Begitu juga dengan ibu-ibu yang haid, perempuan yang haid, itu kan sepakat para ulama tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi Al-Quran yang memang betul-betul seluruh isinya adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran terjemahan itu boleh. Atau misalnya Al-Quran yang ada tafsirnya, yang mana tafsirnya itu misalnya seperti tafsir Jalalain. Ini kan tafsirnya sedikit, artinya tetap dia seperti Al-Quran biasa, tapi dalam itu ada tafsir. Maka itu juga boleh disentuh. Nah, maksud di situ adalah yang tidak boleh disentuh adalah yang betul-betul memang yang murni isinya adalah Al-Quran. Nah, kalau sudah ada terjemahan, sudah ada tafsir, ini hukumnya berbeda. Makanya kalau kita selalu ingin bawa Quran itu, kita selalu ingin membacanya, maka sebaiknya adalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Sehingga kadang-kadang kita dalam keadaan tidak berwudu harus menyentuh Al-Quran tersebut. Apalagi Al-Quran yang sifatnya di HP, ini sudah lebih berbeda lagi hukumnya. Karena sudah tidak lagi berupa mushaf yang maklum bagi kita bahwa kalau berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran kita yang di HP ini beda hukumnya dengan Al-Quran yang ada di Al-Quran yang seperti yang kita saksikan itu. Jadi beda. Makanya walaupun di HP kita ini ada Al-Quran, boleh tak Al-Quran HP kita ini dibawa masuk ke toilet? Boleh, karena dia tidak sama hukumnya dengan itu. Di dalam HP kita ini ada Al-Quran 30 juz. Boleh tak kita pegang dalam keadaan kita tidak berwudu? Boleh, karena tidak sama hukumnya dengan Al-Quran yang ada. Nah, ini di antara amalan atau ibadat yang mesti di dalamnya kita harus berwudu. Kemudian ada lagi kata para ulama adalah seseorang yang sedang mengalami penyakit, yang mana penyakitnya ini ada yang disebut dengan sulusul baul. Ada orang yang mana yang kencingnya itu keluar terus mengalir, ada penyakit seperti itu. Jadi kencingnya ini terus mengalir, keluar terus. Ini bagaimana hukum sholatnya? Dia sholatnya ketika masuk waktu sholat. Jadi dia berwudu ketika masuk waktu sholat. Jadi berwudunya ini masuk waktu sholat, lalu kemudian dia sholat. Jadi tidak boleh dia berwudu sebelum sholat masuk, kemudian dia sholat ketika masuk waktu sholat. Jadi orang yang seperti ini disebutkan bahwa dia berwudu ketika masuk waktu sholat. Jadi wudunya itu pas masuk waktu sholat dia sholat. Sama juga dengan perempuan yang mengalami istihadah. Kalau darah perempuan kan ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, darah penyakit. Jadi kalau darah haid itu kan maksimal 15 kali 15 malam, setengah bulan. Nah, kalau sudah lewat setengah bulan masih terus keluar darah, berarti hari ke-16 itu tidak disebut darah haid, tapi dia adalah darah istihadah. Dia mengalir, terus mengalir. Maka kata para ulama, walaupun darah ini mengalir, tetapi dia tetap bersuci, mandi wajib. Lalu kemudian setiap masuk waktu sholat dia berwudu dan sholat, walaupun darah itu mengalir. Sama juga dengan orang yang tadi kena penyakit kencing yang terus mengalir keluar. Maka walaupun dia kencingnya terus mengalir keluar, dia wudu kalau bisa, kalau tidak berarti tayamum. Nah, dia ketika masuk waktu sholat maka dia berwudu lalu kemudian sholat. Sama dengan perempuan yang kena darah istihadah tadi. Jadi setiap masuk waktu sholat barulah dia kemudian berwudu dan dia langsung sholat. Jadi tidak bisa jauh jeda antara wudu dengan sholatnya. Jadi kalau ada yang istihadah darahnya terus mengalir misalnya, maka ketika dia masuk waktu sholat wudu langsung sholat. Jadi tidak boleh jedanya jauh, tidak boleh antara wudunya dengan sholatnya jauh. Maka tidak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu sholat, lalu kemudian sholatnya setelah waktunya masuk. Nah, begitu juga dengan penyakit kencing yang terus menerus. Kemudian selain daripada orang yang hidup, disebutkan juga oleh para ulama bahwa
menyebutkan bahwa mewudukan jenazah. Jadi selain dari wudu ini, selain bagi orang yang hidup, begitu juga dengan orang yang sudah meninggal. Nah, maka jenazah ini kita wudukan, walaupun dia tidak perlu kalau kita orang hidup berwudu kan berkumur-kumur, lalu kemudian memasukkan air ke dalam hidung istinsyaq. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, jenazah, maka tidak perlu dikumur-kumurkan. Biasanya cukup dengan mengambil kain kafan sebagai kain kafan itu, kain putih, lalu kemudian kita balutkan ke tangan kita dan kita gosok-gosokkan ke giginya. Nah, itu pengganti daripada kumur-kumurnya. Begitu juga dengan memasukkan ke hidungnya. Jadi tidak perlu memandikan jenazah ini memasukkan air ke dalam hidung atau memasukkan air ke dalam mulutnya. Kata para ulama, karena itu bisa menyebabkan nanti masuk ke dalam lambungnya dan keluar lagi nanti cairannya, kotorannya najisnya. Nah, maka ketika kita mandikan jenazah tidak perlu mengkumur-kumurkan dia, memasukkan air ke dalam hidungnya, tapi cukup dengan balutan kain tadi kita gosok-gosokkan ke gigi dan juga ke dalam hidungnya. Itu sudah sebagai mengganti. Nah, tetapi mewudukannya seperti wudunya orang yang hidup itu adalah sunnah, dianjurkan. Ada yang mengatakan bahwa sebelum dia dimandikan, jadi mewudukan sebelum dimandikan. Sebagaimana sunnahnya ketika orang disunnahkan orang sebelum mandi wajib, mandi janabah, disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, dalam hadis kita sebelum mandi janabah atau mandi wajib itu dianjurkan untuk berwudu, disunnahkan. Nah, maka begitu juga sebagian para ulama mengatakan sebenarnya jenazah itu diwudukan sebelum dia dimandikan. Walaupun yang populer di kita mandikan jenazah itu diwudukan setelah dimandikan. Nah, biasanya gitu. Setelah dimandikan baru diwudukan. Nah, tapi sunnahnya sebagian ulama mengatakan bahwa diwudukan sebelum dimandikan. Dikiaskan kepada orang yang hidup, disunnahkan dia untuk berwudu sebelum dia mandi. Walaupun nanti ketika melakukan hal-hal yang sifatnya membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluannya, maka itu membatalkan wudu, maka dia setelah mandi harus berwudu lagi. Tapi kalau misalnya dia sebelum mandi sudah berwudu, ketika dia mandi tidak ada hal-hal yang membatalkan wudu tersebut, maka dia tidak perlu berwudu kembali, karena cukup dengan wudunya yang pertama. Namun sebagian ulama tetap mengatakan bahwa artinya boleh mewudukan jenazah itu setelah dia mandi. Artinya boleh mewudukan sebelum mandi dan boleh pula mewudukan sesudah dia mandi. Nah, ini bagi orang yang sudah meninggal. Jadi wudu ini adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah bagi orang yang hidup dan ibadah bagi orang yang sudah meninggal sekalipun. Walaupun itu sebagai wudu terakhir bagi dia. Kalau orang sudah meninggal, mandi dia, nah itulah wudu terakhir bagi dia. Ibadah yang luar biasa. Maka salah satu yang memuliakan Bilal bin Rabah, dia adalah budak yang berkulit hitam, budak yang tidak ada nilainya. Dulu zaman jahiliyah kalau sudah budak berkulit hitam diperjualbelikan pun harga murah. Itu pun kalau ada yang beli. Wah, ini berarti budak itu hina sekali. Nah, karena diperjualbelikan, kemudian ditambah lagi pula dia berkulit hitam. Tapi bagaimana Islam datang memuliakan orang tidak karena warna kulitnya, bukan karena bentuknya, bukan karena kedudukannya, tapi adalah kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Maka bila ini disebutkan setiap beliau berhadas, beliau berwudu. Jadi itu dia antara amalan Bilal bin Rabah, amalan sederhana. Setiap beliau berhadas, beliau berwudu. Lalu kemudian setiap beliau berwudu, bersuci, maka beliau sholat 2 rakaat. Sampai suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
surga. Oh, jadi ternyata Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW. Nabi mendahului, Nabi mendengarkan bunyi suara sinar Bilal menuju kepada surga. Tapi bukan berarti Bilal lebih mulia daripada Nabi SAW, karena Nabi adalah orang yang paling istimewa. Tapi itu adalah mimpi Nabi SAW yang menunjukkan tentang keistimewaan Bilal, motivasi terhadap bagi kita untuk mengamalkan amalan yang sederhana tersebut. Bilal yang dianggap sebagai orang yang tidak punya kedudukan, sebagai budak yang berkulit hitam, tidak memiliki nilai di tengah masyarakat, tapi dengan amalan yang sederhana berupa wudu tadi, itu memuliakan Bilal menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara daripada hal-hal atau ibadah yang diharuskan kita berwudu. Maka syariat wudu ini adalah salah satu syariat untuk memuliakan manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Jadi wudu ini adalah syariat yang mana memberikan kemuliaan bagi kita, walaupun dia pada hakikatnya adalah beban bagi orang yang mau sholat. Artinya ketika orang mau sholat harus ada kewajiban lain, yaitu adalah berwudu. Tapi pada hakikatnya wudu ini adalah untuk memuliakan kita. Kemudian selanjutnya adalah arkanul wudu, hal-hal yang menjadi rukun atau yang harus ada di dalam wudu. Nah, ini sudah populer bagi kita bahwa ada hal-hal yang sifatnya wajib atau harus dilaksanakan di dalam kita berwudu. Walaupun nanti ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada makruhnya, tapi para ulama beginilah para ulama mengkelompokkan mana yang wajib, artinya wudu ini mana yang harus ada ketika kita berwudu, atau mana yang sunnah saja dan mana yang makruh. Nah, itulah hebatnya para ulama. Karena kalau kita baca Al-Quran, kita tidak bisa memisahkan. Kita baca hadis, payah kita memisahkannya. Mana yang harus dan mana yang sunnah. Tapi ulama menulis fikih ini untuk memudahkan kita. Mana yang harus ada ketika sholat. Ada 13 rukun, banyak sunnah-sunnahnya. Kalau kita sendiri yang mencari mana yang wajib, mana yang sunnah, itu payah kita. Mungkin nggak ketemu. Tapi dengan para ulama membagi-bagi, inilah yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, itu memudahkan bagi kita. Nah, bahasan berikutnya adalah terkait dengan rukun-rukun daripada wudu. Sebelum kita masuk, kalau ada tanya jawab atau diskusi, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita setelah wudu terus kita memandikan anak, seperti ini orang usia mungkin 6 tahun, nah, tentu kan tersentuh pengeluaran anak kita. Apakah itu batal wudu kita? Dan yang kedua, kalau kita sudah tidak sengaja dan memang tidak punya niat, tidak sengaja tersentuh alat kemaluan kita, apakah batal untuk kita atau harus berwudu lagi? Itu. Ya, memang salah satu yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Kemaluan di sini baik yang kubul ataupun yang dubur, yang depan ataupun yang belakang. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi tidak, karena itu bagian daripada anggota tubuh. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu memang menyentuh kemaluan adalah bagian yang membatalkan wudu. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika tidak ada penghalangnya, jadi tidak ada pembatas, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sama juga dengan bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, di sini pokoknya dia mutlak menyentuh kemaluan.
walaupun kemaluan anaknya yang belum balik sama juga, karena masuk sebagai hal yang membatalkan wudhu tersebut. Jadi menyentuh kemaluan di sini, tapi anaknya belum balik ya. Nah ini kalau perempuan yang belum balik itu tidak membatalkan wudhu. Kalau anaknya yang belum balik ini Allah Allah. Nanti coba saya membaca kembali apakah menyentuh kemaluan anak yang belum balik ini membatalkan wudhu atau tidak. Jadi karena kalau perempuan yang bukan muhrim itu kita sentuh dan dia belum balik itu tidak membatalkan wudhu. Nah, Allah alam apakah sama hukumnya atau tidak. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya baca kembali dan disampaikan. Allah alam, jadi belum bisa saya jawab itu. Ya. Kemudian kapan atau apa kemudahan yang bisa diberikan? Karena saya pernah lihat orang dulu itu masih pakai sepatu. Nah yang di pusat itu ujung sepatunya dia tidak pakai sepatu, artinya anggota tubuh itu tidak basah. Alhamdulillah. Ya, ini namanya ini mengusap masrul jawari. Ya, ada istilah dalam fikih itu adalah kita berwudu tapi tidak membuka sepatu kita, tapi dengan ada syarat-syarat tertentu memang itu. Artinya ketika kita, kalau dulu kan orang Arab itu suka memakai kulitnya. Itu khuf namanya. Jadi ada maskul khuf. Khuf itu artinya kulit yang menutup mata kaki sampai kepada ujung jari kulitnya. Jadi kalau seperti ini dibutuhkan ya, tapi dengan syarat ketika kita memasangnya itu kita dalam keadaan suci. Jadi pas kita memasang, sebagian para ulama mengkiaskan kepada kaos kaki boleh, tapi itu syaratnya dalam menutup mata kaki ya. Dan kaos kakinya ada khilaf. Kenapa? Karena syaratnya itu bisa dipakai berjalan jauh. Kalau kaos kaki kan dia harus pakai sepatu kan. Maka kaos kakinya ada khilaf. Itu sebagian ulama membolehkan kaos kaki. Yang kedua adalah menutupi mata kaki. Maka kalau sepatu mau menutupi mata kaki boleh, tapi kalau sepatu tidak menutupi mata kaki tidak boleh. Kemudian musafir itu boleh 3 hari 3 malam. Kalau dia mungkin tidak musafir boleh 1 hari 1 malam. Tapi dengan syaratnya tadi adalah ketika dia memasangnya tadi itu dalam keadaan suci, itu boleh. Namanya masuk. Jadi kalau kita misalnya kaos kaki, kita mengikut pendapat ulama yang membolehkan kaos kaki. Kami sering dulu di Mesir, artinya dalam keadaan musim dingin itu pakai kaos kaki yang tebal. Pas kita pasangnya itu kita sudah dalam keadaan berwudu, artinya suci. Pergi ke kampus, kuliah, masuk waktu zuhur, kita batal wudu ini karena dingin, malas buka kaos kaki, itu kita diusap saja, berwudu seperti biasa. Lalu kemudian kaos kaki tadi kita kita usap saja, ambil air seperti kita mengambil untuk kepala. Lalu kemudian dia yang tangan kanan dari ujung atas dari depan ya, maka tangan kiri itu dari bawah. Jadi seperti ini modelnya. Gitu. Itu boleh. Jadi kalau untuk baik orang yang musafir ataupun orang yang mukim, kalau dia musafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau dia mukim artinya tidak musafir boleh 1 hari 1 malam. Itu sunnah. Kita di Indonesia mungkin jarang melakukan itu karena kita tidak ada musim dingin. Jadi aneh ketika orang masuk ke masjid pakai kaos kaki misalnya. Kalau di daerah-daerah yang ada musim dingin, itu ketika musim dingin itu banyak yang praktekkan itu. Karena
ketika musim dingin ini kan memang air luar biasa dinginnya. Ketika kita menyentuh air itu masuk ke tulang-tulang kita, itu terasa betul dinginnya. Sehingga banyak ya. Itu adalah sebuah kemudahan, jadi dibolehkan. Nah, tapi tadi ada batasan-batasannya bahwa sepatu yang kita pakai adalah menutupi mata kaki. Nah, jadi kalau dia mata kakinya terbuka tidak boleh, dia harus menutupi mata kaki. Itu kemudahan. Dulu memang zaman Nabi SAW ada hal-hal yang sifatnya dilakukan zaman Nabi, zaman kita ini agak hancur dilakukan. Seperti misalnya sholat memakai sandal atau sholat memakai sepatu. Zaman Nabi SAW itu sunnah, artinya bukan sunnah tetapi Nabi SAW pernah sholat dengan sandal, sholat dengan sepatu. Sahabat mengikuti Nabi SAW sebagai sunnah. Nah, kenapa? Karena kondisi masjid, bangunan masjid zaman dulu beda dengan sekarang. Coba kalau kita masuk mau mengikuti sunnah Nabi SAW, sholat pakai sandal, masuk masjid pakai sandal, marah orang nanti, marah pengurus masjid, diusirnya kita tidak jadi sholat. Nah, tapi zaman Nabi SAW itu bisa masuk masjid pakai sandal. Kenapa? Karena lantainya itu terbuat dari artinya pasir, belum di semen, dicor, kemudian dikasih dikasih keramik. Maka ada kisah dalam hadis Nabi SAW, ada orang Badui datang dari jauh dari kampung ya, tiba-tiba dia masuk masjid dan dia kencing di pojok masjid. Itu kok bisa tergambar orang kencing di pojok masjid? Kalau masjidnya sudah seperti kita sekarang ini kan tidak tergambar tuh bagaimana dia kok bisa kencing di pojok masjid. Itu karena dia pasir tadi yang menjadi lantai ya, dan air itu meresap masuk. Walaupun kata Nabi SAW, sahabat yang lain menghadinya, ingin dengan keras mengusirnya, tapi Nabi SAW katakan sabar, biarkan dulu dia menyelesaikan kencingnya. Setelah dia selesai baru kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Ini adalah masjid, jadi tidak boleh melakukan hal yang seperti itu kecuali hal-hal yang baik di dalam masjid. Orang tadi pun merasa tertarik dengan akhlak Nabi SAW. Sahabat tadi yang lain sudah mengamuk aja, sudah marah, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Kemudian orang yang kencing tadi saking tertarik dengan akhlak Nabi SAW, dia berdoa untuk dirinya dan hanya untuk Nabi Muhammad. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kasihani saya dan Nabi Muhammad dan jangan kasihani kami selain kami berdua. Nabi tersenyum. Banyak kewasian, kau telah menerbitkan yang lapang. Kenapa dia seperti itu? Karena dia kesal dengan sahabat yang lain tadi yang tiba-tiba ingin ngamuk dengan dia. Jadi ada hal-hal yang sifatnya dulu lumrah di zaman Nabi SAW, di kita sudah menjadi hal yang tidak lumrah. Tapi terkait dengan tadi mengusap sepatu, khuf tadi, kulit, sebagian ulama membolehkan kaos kaki. Tapi kaos kaki yang memang tidak terlalu tipis. Kalau tipis yang nampak dia mengatakan kulit kaki itu, sepakat ulama tidak boleh. Jadi kalau kaos kakinya tipis nampak dia kulit kaki itu tidak boleh. Tapi di sini kaos kaki yang tebal, yang dia ketika tersentuh air tidak langsung masuk ke kulit. Karena salah satu syaratnya itu adalah ketika dia tersentuh air tidak terus masuk ke kulit. Itu sebabnya kaos kaki ini diperselisihkan oleh Allah. Wallahu itu habis. Ya, sekarang kalau saya Ustaz mau nanya Ustaz. Ya. Tadi kan kalau kita bersentuhnya bukan mahram kita, wudhu kita kan batal ya. Gimana mas kalau tanpa ada halangan? Berarti maksudnya itu kalau misalnya kita yang disentuh itu mengenai badan kita kan, tapi kita pakai baju, apakah itu batal juga Ustaz wudhu kita? Tidak, kalau ada penghalang itu tidak batal ya. Dia maksudnya di situ adalah kulit dengan kulit, baik yang disentuh maupun yang tersentuh, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi dia memang kulit dengan kulit. Kalau ada pembatasnya maka tidak, berarti dia tidak termasuk karena di situ kan aula mastum bisa. Jadi sentuhannya itu adalah kulit dengan kulit. Dan di sini yang bukan mahram, kalau dia mahram, terutama mahram yang memang mahram keturunan ya,
binasa. Karena mahram ini kan ada dua, ada mahram karena keturunan, ada mahram karena pernikahan. Kalau mahram karena pernikahan ini, menurut mazhab Syafi'i, mahram karena pernikahan yang tidak membatalkan wudu adalah mertua. Itu dia. Jadi kalau saya punya istri, ibu istri saya bersentuhan dengan saya, kulit dengan kulit, itu dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Padahal itu mahram semua. Kalau sentuhan dengan istri saya, batal wudu. Tapi kalau mertua tidak batal wudu. Itu luar biasa. Berarti kita menikah ini itu ibu mertua kita seolah-olah menjadi ibu kandung kita. Dalam Islam seperti itu. Jadi kalau dengan mertua itu tidak batalkan wudu, tapi dengan anaknya batalkan wudu. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi selebihnya tetap membatalkan wudu. Seperti misalnya siapa? Adik ipar, kakak ipar misalnya. Itu kan haram juga untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi kenapa? Karena tidak boleh mengumpulkan dua orang yang bersaudara. Tapi karena dia mahram sebab, dia tetap membatalkan wudu. Maka di sini mahram karena nasab, kemudian adalah menurut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat adalah ibu mertua, tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Terima kasih dari Allah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi tidak. Kalau mazhab Syafi'i batal wudu kalau dengan istri. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak. Kayaknya kalau pengantin baru itu banyak pakai mazhab Hanafi. Karena kalau pengantin baru ini masih mesra-mesraan, pergi ke masjid pegangan tangan, boncengan pegangan tangan, kan payah. Tapi kalau sudah 10 tahun, masa pakai mazhab Syafi'i lagi, tidak pernah sentuhan lagi. Yang pergi pun ada salam-salaman lagi kan? Tapi artinya ini hal yang harus diperselisihkan. Kalau diperselisihkan oleh para ulama menjadi kelaparan bagi kita. Insyaallah. Baik, terima kasih dan mohon